biasanya disebut adhesi. Adhesi adalah modifikasi permukaan sel sehingga sel dapat melakukan hubungan dengan sekitarnya untuk dapat bertahan hidup. Hubungan antara sel dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada desmosom. Desmosom adalah hubungan antar sel yang dipisahkan oleh jarak sejauh 15-20 nm, sehingga tidak terjadi kontak langsung dengan sel lainnya. Desmosom biasanya ditemukan pada sel lainnya. Desmos biasanya ditemukan pada sel otot jantung, sel epitel leher rahim, dan epidermis kulit. Hubungan desmosom melibatkan filamen aktin atau mikrofilamen yang berada di sitoskeleton. Pada desmosom yang berkaitan terdapat rongga yang memisahkan antar sel. Terdapat rongga tersebut diisi oleh granuler yang membentuk pita disebut sentriol, lamela yang kaya karbonhidrat. Di bawah membran desmosom ada kaitoplasmik plakue yang merupakan padatan sitoplasma. Desmosom dibagi menjadi 3, yaitu ada spot desmosom, belt desmosom, dan hemodesmosom. Nah, di sini ada adherens kuntion dan thick kuntion. Adherens kuntion ini hubungan sama saja dengan desmosom. Hanya saja adheren melibatkan filamen intermediate yang ada di sitoskeleton. Filamen intermediate adalah bagian dari sitoskeleton yang memiliki diameter 8-12 nm, lebih besar dari mikrofilamen. Sedangkan thick kuntion adalah hubungan antar sel yang sangat erat sehingga terjadi kontak langsung antara kedua membran. Hubungan ini dihubungkan oleh protein kompleks yang terdapat di masing-masing membran sel. Contohnya terdapat pada sel epitel usus. Pada bahan makanan yang ada di dalam usus harus melalui membran sel yang berhubungan dengan ruang usus. Yang terakhir ada gap kuntion, yaitu pada hubungan ini melibatkan sebuah konekson atau penghubung yang terbuat dari protein yang berasal dari masing-masing membran tersebut. Pada permukaan antar membran dipisahkan oleh celah sepanjang 2-4 nm. Konekson ini dapat dilalui oleh molekul yang larut dalam air. Di sini kita masuk di hubungan antara sel pada tumbuhan, yaitu communicating continue atau memerantari jalan lintas sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Pada hubungan antar sel dalam jaringan tumbuhan masuk ke dalam kategori communicating continuums yang biasa disebut plasmodesmata. Pada plasmodesmata yaitu menghubungkan sitoplasma dua sel yang berbatas. Pada sel ini berbatasan dan dibatasi oleh dinding sel yang disebut lamela tengah yang tersusun dari kalsium peka. Di sini ada struktur utama pada sel. Yang pertama, membran sel. Membran sel adalah lapisan di sekelilingi sel. Lapisan ini bersifat yang berarti bahwa beberapa zat dapat masuk ke sel melalui membran ini. Membran sel tersusun dari lapisan lipid dan protein. Sel tumbuhan dan beberapa bakteri dan sel alga memiliki lapisan tambahan berupa dinding sel sebagai pelindung tambahan di samping membran sel. Yang kedua ada isi sel atau sitoplasma, yaitu cairan seperti jeli yang disebut sitoplasma yang berisi organel sel. Pada organel adalah struktur khusus dalam sel yang melakukan fungsi sel tertentu. Ada beberapa organel utama di dalam sel adalah vakuola, mitokondria, lisosom, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan inti sel. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus ini berfungsi mengatur kegiatan sel. Pada inti sel mengandung asam deoksiribonukleat atau DNA yang merupakan materi genetik kehidupan, di mana sel prokariotik seperti bakteri tidak memiliki membran inti sehingga bahan genetik seperti DNA hanya mengelompokkan di tengah sel. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan mengenai sel
Kuntion dapat disimpulkan bahwa hubungan antar sel merupakan struktur khusus yang esensial untuk mempertahankan integrasi jaringan, memfasilitasi komunikasi seluler, dan mengatur transportasi zat. Pada sel hewan, menghubungkan ini sangat terspesialisasi dengan 4 jenis utama. Pada sel Kuntion menegaskan prinsip bahwa sel-sel tidak berfungsi secara isolasi melainkan sebagai jaring terintegrasi yang kohesif. Pemahaman tentang mekanisme hubungan antar sel ini sangat penting untuk mengerti dari perkembangan jaringan, respon terhadap lingkungan, dan berbagai proses patologis yang mungkin terjadi ketika hubungan ini terganggu.